Bapak Ibu ya, karena saya lihat sekarang ada kecenderungan orang semangat beragamanya tinggi, cuman pemahaman agamanya tidak sebanding, sehingga cenderung menghakimi orang-orang yang berbeda jinyu itulah salah sih orang kau sadar Pak. Itu kata setan tuh Pak, saya akan datangi manusia dari depan dari belakang, kanan kiri pakai an sama ilihim ya, an aimanihim, bakuk mungku belakang yang disasar setan. Karena kiri kanan ada security-nya. Setan agak anggau, agak ragu masuk kiri kanan kau Pak. Ada penjago nyo sipak kau, ya kan, nyo tokok kau. Yang ndak dijago muka belakang. Itu kenapa malaikat tu menjawab ketika ditanya Tuhan, bagaimana kau lihat hambaku itu? Saya temui dia dalam salat, saya tinggalkan dia dalam salat. Itulah kenapa Bapak Ibu Nabi berkata begini. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau puasa Senin Kamis?" Apa jawaban Nabi? Di hari Senin dan hari Kamis itu amal manusia dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat. Dan saya gembira ketika amal saya dilapor, penutupnya adalah puasa. Artinya Ibu, kita ini kalau baik, kalau bisa, setiap laporan amal kita itu ditutup dengan ketaatan. Jangan sampai amal kita dilapor, ternyata kesimpulan amal kita itu maksiat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan bahas bab al-mawaqit, hadis-hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Ya, jadi setiap ibadah itu punya waktu. Ya, punya waktu kapan mulai, ya kapan akhirnya. Baik itu puasa, salat, ya maupun haji. Ya, jadi salat pun ada waktu-waktunya. Kita lihat hadis pertama, hadis dari Abdullah ibnu Umar. Ya, hadis riwayat Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, waqtu zuhri iza zalatis syamsu wa kana zillul rajuli kataulihi ma lam yahdur waqtul asri wa waqtul asri ma lam tasfarra asy-syamsu wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghibi syafaq wa waqtu salatil isya'i ila nisfil laili al-awsat wa waqtu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu. Waktu salat zuhur apabila matahari telah tergelincir di puncak langit. Ini waktu zuhur itu mulainya kata Nabi ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat. Jadi kalau kita lihat ke langit, itu matahari sudah condong ke barat. Dan biasanya bayang-bayang kita tuh sudah nampak kepala kita. Jadi nanti ada masanya kalau Bapak Ibu berdiri di siang hari itu, hilang bayang-bayang kita. Bayang-bayang kita tepat di bawah badan kita. Itu puncak matahari di puncak langit. Pas di tengah langit itu bayang-bayang kita tuh hilang. Begitu nampak bayang-bayang kita, lah nampak kepala bule, itulah zuhur tuh Pak. Itu tanda matahari lah mulai tergelincir namanya tuh ke arah barat. Itulah mulai zuhur tuh. Wa kana zillur rajuli, hingga bayang-bayang seseorang sama panjang dengan badannya. Jadi kalau badan apa misal 160, itu dicari bayang-bayang lah 160 lu ukurannya. Berarti waktu zuhur habis tuh. Itu tandanya.
Jadi duku benda, lalu disamuan jo bayang-bayang tu panjangnya. Kalau sama panjang bayang-bayang dengan benda itu waktu zuhur sudah habis. Ya. Dan waktu asar mulai dari bayang-bayang melebihi panjang benda. Jadi kalau ibu uku tinggi awak 160, bayang-bayanglah 161. Berarti asar tuh. Ya. Kalau samo panjang itu transisi antara asar dan zuhur. Gitu. Kalau sudah berlebih panjang bayang-bayang, berarti itu sudah asar. Sampai matahari cahayanya kuning. Jadi kalau kuning matahari, itulah habis asar tuh. Kecuali matahari di barat tuh lah kuning cahayanya. Itu asar lah habis tuh. Walaupun sebenarnya masih ada, karena cahaya kuning itu transisi pula antara asar dan maghrib. Sampai maghrib datang, kapan maghrib datang? Terbenam matahari. Makanya maghrib namanya maghrib, karena maghrib itu artinya terbenam. Waktu maghrib dari terbenam matahari sampai hilangnya syafaq. Jadi kalau ibu lihat mata setelah matahari terbenam kan merah tuh, nampak merah cahaya. Nah sebelum yang merah tuh hilang tuh maghrib masih ada. Tapi tidak ada yang merah lagi, kalem zadonya. Itulah habis maghrib tuh. Ya, jadi maghrib itu tandanya lihat saja langit. Selama yang merah masih ada, itu maghrib masih ada. Kalau yang merah sudah tidak ada lagi, maka berarti maghrib sudah habis. Dan waktu salat isya dari hilangnya syafaq yang merah tadi, hilang syafaq yang merah, sampai pertengahan malam. Nah, dari sini orang memahami salat isya itu sampai jam 2 balik malam. Katanya kalau jam 2 balik malam ada isya lah, habis berdasarkan hadis ini. Tapi hadis tentang salat isya tidak satu. Nanti kita baca hadis yang lain. Salat isya itu nanti sampai terbit fajar. Cuman dalam konteks ini kenapa Nabi membatasi sampai tengah malam agar sahabat tidak berlalai-lalai salat isya. Kok tak kalok beko karena dulu tidak ada alarm, tidak ada mic, tidak ada listrik. Khawatirnya kok tak kalok subuh beko ya, lewat isya pun lewat. Maka Nabi memberikan batasan sampai tengah malam ya, agar sahabat jangan menunda-nunda sampai jam 2, jam 3 kok tak kalok beko. Tapi dalam hadis lain nanti kita baca setelah ini, waktu isya itu sampai sampai fajar terbit. Makanya Nabi kadang sholat isyanya di penghujung malam sampai semua malam hampir habis baru Nabi sholat isya. Kata Nabi, andai tidak membebani umatku, disinilah saya suruh mereka sholat isya. Maksudnya di sedikit sisa malam. Kata Nabi, andai tidak membebani umatku, saya akan suruh mereka sholat jam 4 pagi itu isya. Inilah waktu terbaik kata Nabi. Jadi jangan membaca hadis satu. Kalau Bapak Ibu baca satu hadis ini saja, kesimpulannya begitu nanti itu. Salat isya waktunya sampai tengah malam. Memang begitu bunyi hadisnya. Ya, tapi ini konteksnya ada supaya kalau zaman kini tidak ada masalah, karena Bapak menjelang tidur bisa dipasang alarm. Insya Allah bisa, tidak akan lewat isya itu. Dulu tidak ada begitu. Tahun 80-an sih Bapak orang tidak pakai alarm lah nak. Dulu menjagon jual ayam enggak Pak? Dulu orang jago subuh kan jual ayam enggak? Maka setiap rumah punya ayam jantan. Bu ayam ku menjelang pagi pasti berkukuknya Pak. Ya, karena malaikat turun. Bawa kata Nabi begitu, kalau kau mendengar anjing melonglong, berlindunglah kepada Allah karena anjing melihat setan bergerombolan. Dan kalau kau mendengar ayam berkokok, maka memintalah kepada Allah karena malaikat kenapa? Karena ayam melihat malaikat bergerombolan. Itu makanya menjelang pagi itu Pak Ibu, dua ayam berkukuk karena nampak malaikat. Itu makanya malaikat turunnya menjelang subuh kan. Jadi dulu orang bayam Pak. Ya kadang ayam tu kadang-kadangnya betul loh Pak. Entah takalok lahnya sama Jawa dah ada. Lupa aja berkukuk mungkin. Lalalok lah sama jenyo Pak. Maka sebenarnya Bapak Ibu rancak bayam ke Pak sehingga tahu kapan malaikat turun. Asal berkukuknya malaikat turun doh. Dia Pak Ibu kalau lihat
apa namanya itu, tampik, peliharolah ayam jantan kat siku. Ya. Karena malaikatnya kita turun tu. Tapi kalau seminggu dah berkuku-kuku jual salah lah ya. Berarti nya dah tampak malaikat dia tu. Ya tu. Nah, jadi waktu salat Isya tu sampai ya pertengahan malam. Ya, tapi nanti ada hadis lain menjelaskan. Dan waktu salat subuh dari terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, jadi subuh ni sekarang masih ada subuh ni. Karena matahari belum terbit. Selama matahari belum terbit, maka salat subuh tu boleh. Ini kenapa penting Bapak Ibu kita bahas waktu salat ini. Satu, sebenarnya begini Bapak Ibu, kita ini kadang kok, saya anehnya kok kita ribut soal menentukan awal Ramadan. Enggak, antara hisab dan ru'yah. Padahal salat itu juga dengan ru'yah. Salat itu juga ru'yah, Pak. Salat itu kalau subuh tengok langit. Kalau nampak cahaya putih membelintang itu membujur secara horizontal di tengah langit atau di arah timur, maka itu fajar, maka salat subuh halai. Jadi apa kalau kau sembahyang subuh calik langit? Nampak tak cahaya putih seperti benang yang horizontal? Tu subuh. Apa kalau kau salat zuhur? Apa tagak di tengah matahari itu, di tengah padang, di tengah lapang tu calik bayang-bayang apa? Kau lah nampak kepala apa mencogoknya? Lah zuhur lah leh. Apa kalau asar tagak apa di matahari itu, di bawah matahari itu, tu uku bayang-bayang apa je badan apa? Kau lah balabi bayang-bayang lasar tu mah. Maghrib calik matahari, lah tak mana malah tu mah, dak ada cahaya kuning ni habis tu mah. Alam mulai maghrib tu mah. Sampai bila? Sampai hilang safak yang merah. Isya juga begitu, hilang safak yang merah sampai terbit fajar. Jadi waktu salat ini melihat juga ru'yah, tapi wak sepakat menerima hisab. Enak. Kini wak kalau azan kan tak ada mencalik-calik lepas tunggu so bunyi tu alarm kan. Tak ada apa nak ribut lah. Sepakat sewak menggunakan hisab. Tu bakok Ramadan kok ribui awak. Bakok tak bisa awak sepakati hisab salah gitu Buktinya salat bisa hisab. Itu kadang-kadang kita ni jangan fair Ibu. Kalau tak, kalau ru'yah konsisten awak sama ru'yah awak. Yang ru'yah dengan awal Ramadan, ru'yah pula dengan salat. Ya Pak. Makanya Bapak Ibu tak usah itu diributkan terus. Tu sepakat kita dalam salat Pak. Tak ada satupun orang yang menggunakan ru'yah seperti tuntunan Nabi ini. Saya tak pernah melihat orang Pak kasih yang luhu tu tagak di tengah lapang tu lah. Tak pernah tu. Sepakatnya kita gunakan ini tu. Jadi itulah kadang-kadang kita yang tak adil namanya tu Pak. Giliran ini heboh. Giliran ini tak heboh. Padahal sama ketuntunannya tu. Yang kedua, agar kita ini tidak ekstrim soal ibadah. Ada sebagian orang Pak, mahasiswa saya gitu Pak. Saya kalau ngajar tuh Pak, dapat jam 11 ngajar. Jam 11 kau mengajar Pak sampai jam setengah 1 paling cepat selesai. Jam 12.10 atau jam 12.14 orang sudah azan Pak. Lalu mahasiswa langsung minta permisi dia Pak. Ustaz, saya sholat dulu ya. Nyutinggan saya ambo sedang maja ko Pak. Ba ko betu takwiknya kecek je beko neraka wel bagi orang yang lalai. Itu Allah sebut begitu kan, fawailul lil musallin ya. Allazina hum an salatihim sahun. Ustaz, itu lalai-lalai itu beko masuk neraka. Masya Allah Bapak Ibu ya. Saya tidak menyalahkan ayat itu, cuman pemahamannya yang kurang pas. Andai tidak boleh kita terlambat melakukan salat, andai salat kau tidak boleh lambat, harus langsung salat di awal waktu. Manga waktu salat sepanjang-panjang tu diagi Tuhan. Waktu zuhur mulai matahari tergelincir sampai bayang-bayang sepanjang badan. Itu kalau Bapak Ibu ukur dengan jam tu paling tidak 3 jam tu.
Kalau itu mulai setengah satu, setengah dua, setengah tiga, setengah empat. 3 jam tuh Pak, paling tidak tuh. Andai tidak boleh terlambat, mungkin waktu salat zuhur itu cukup 1/4 jam saja. Andai waktu salat zuhur 1/4 jam, saya yakin tidak ada orang yang terlambat tuh Pak. Tapi diberikan waktu panjang itu karena kita dibolehkan terlambat. Cuman terlambat itu kalau tidak ada kepentingan, rugi. Bukan masuk neraka, rugi. Kenapa? Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Apa amal yang paling afdal? Afdal. Kata Nabi, as-salatu fi awwali waktiha. Salat di awal waktu. Jadi kalau dia terlambat salat, dia kehilangan afdaliyah salat. Bukan masuk neraka. Memang kalau dia salat di awal waktu itu mungkin nilainya 100, atau mungkin dia dapat bonus 110. Kalau dia salat tidak di awal waktu karena mungkin tidak ada kepentingan, maka kuranglah nilai salatnya. Tapi jangan dikatakan yang lambat itu masuk neraka. Apalagi saya ngajar, dia belajar. Belajar itu wajib Pak, mengajar itu wajib hukumnya. Salat berjamaah di awal waktu itu hanya afdal, tidak wajib. Lalu dia kejar yang sunat itu, lalu dia abaikan yang wajib. Apa Allah tidak marah itu? Ambo seorang maja tuh mau tinggal saya masih soal Pak. Padahal jamaah jambo masih ada. Tak boleh meninggalkan kewajiban buat namanya itu. Kan salat masih panjang waktunya 3 jam. Bahkan nanti di hadis lain disebutkan Nabi, waktu salat itu dibagi 3. Awaluha ridwanullah. Yang awal itu, waktu itu, salat di awal waktu itu namanya ridwanullah, keredaan Allah. Awsatuha rahmatullah. Waktu tengah itu rahmat Allah. Wa akhiruha afuullah. Dan waktu akhir itu kemaafan dari Allah. Tak ada yang buruk, tak ada yang masuk neraka. Waktu awal ridwanullah, waktu tengah rahmatullah, waktu akhir itu afuullah. Mana masuk neraka orang terlambat? Tak ada. Tak ada masuk neraka. Ibu misalnya sedang mengasuh cucu, anak cucuku tak bisa talatak loh. Asa talataknya kajang-kajang menangi. Ajan ibu, katuang lah menangi lah, kajang-kajang lah dia semayang loh mak. Ibu gendong dulu sampai ada yang pulang yang bisa menggantikan ibu menggendongnya. Kan waktu salat panjang. Ibu masak, sodong masak, ngelagak santan. Azan orang ibu. Jangan ibu matian kompor, pacah santan beko, nyusipak dapat gula itu beko. Ibu memasak dulu sampai sudah, Ustaz, kalau sudah setengah jam Ustaz, walaupun sejam lah. Kecuali waktu subuh dan waktu maghrib yang memang agak relatif lebih pendek. Itu agak salah. Tapi kalau kita punya aktivitas, yang aktivitas itu menyangkut mungkin itu wajib atau kehajat orang banyak, tunda salat itu. Apa sedang rapek di kantor, rapek kok mengurus mahasiswa misalnya, kok rapek akademik misalnya. Orang azan sedang rapek, mungkin rapek kok mungkin setengah jam lah sudahanlah rapek itu dulu. Setengah jam baru salat. Tak apa-apa, tak apa-apa. Tu ayat tadi gimana Ustaz? Celaka bagi orang yang lalai salat. Itu baca baik-baik, itu makanya belajar tafsir itu perlu belajar bahasa Arab. Coba perhatikan ayat itu. Siapa yang celaka kata Allah, allazina hum an salatihim sahun. Pakai an. Coba baca nanti Al-Mu'minun ayat yang ke-1-2. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Fi ado an. Orang yang celaka itu an salatihim sahun.
Orang dapat surga Firdaus fi salatihim khashi'un. Berbeza fi jo'an ke apa ibu? Kalau Allah mengatakan fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, itu artinya orang itu celaka kalau dia tidak memahami salat itu. Dia jauh dari antu, maknanya al-bu'du, jauh. Kalau fi dari takbir sampai salam tu fi dalam salat. Tu baku khusuk pakai fi, kerana khusuk tu mulai takbir sampai salam. Kalau fi itu maknanya zarfiyah, dalam salat. Kalau an di luar salat. Kalau Allah mengatakan fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim sahun, ya, semua kita pasti celaka. Semua kita masuk neraka. Kenapa begitu? Pasti semua kita pernah terlambat. Tapi tidak lah tu Pak. Pasti semua kita terlambat salat tu. Entah kalau tua-tua kok tidak leh dulu ketika muda jadi sabui leh. Bagi subuh, asar terlambat panjang saya tu Mak. Lah tua kau lah pensiun ke matu dak lah mau lalu dah. Mungkin tak terlambat lah tu Mak. Kalau fi salatim saud, semua kita masuk neraka tu Pak. Pernah tak Bapak Ibu salat lupa? Allah lah kata 2 3. Pernah tak masuk neraka tu? Lalai namanya tu. Pernah tak Bapak Ibu, ya kan, lupa tahiyat, dah tagak kata Allah, tahiyat alun ni, ya tak? Masuk neraka tu, lalai tu. Pernah tak imam salah-salah baca ayat, masuk neraka tu, lalai tu. Beruntung bukan fi salatihim sahun, tapi an. Apa maksudnya? Dia salat tapi dia jauh dari salat itu. Dia mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Rukuk dia Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sujud dia Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi ketika tersungkui duitnya, ketika goncang, banyak masalah, mengeluh panjang saya. Lupa ya Allah, itu yang jauh dari salat. Dia mengatakan Allahu Akbar tadi, tagak Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Tapi ketika susah hidupnya, ketika jatuhnya, ketika tenggelamnya, ketika banyak masalah musibah, dia mengeluh panjang saya. Tu tanda orang lupa dengan Allahu Akbar tu. Tu yang an salatihim tadi. Dia salat, dia mengaku Allahu Akbar dalam setiap gerakannya, tapi dalam hidupnya Allahu Akbar tu tak tampak. Gelisah. Tu yang celaka. Dia sujud, sujud itu meletakkan kening ke tanah, tapi sombong tak tanggung-tanggung sudah semayang, ongeh tak sudah-sudah, ya toh? Itu yang lupa dia sujud, yang tak ada tampak sujud dalam kehidupannya. Dia hanya sujud meletakkan keningnya, tapi kesombongannya tak hilang. Itu yang jauh dari salat, itu yang lalai dari salat namanya. Dia assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi sudah semayang jo tetangga ndak belok, jo sana bacaka, jo kawan sakanpu ndak basapuan. Itu yang celaka. Itu yang lalai dari salat. Itu yang ndak paham salat tu. Jadi yang celaka tu bukan yang terlambat salat, orang yang salat tapi salat itu ndak berdampak dalam hidupnya. Karena begini Bapak Ibu, semua ibadah yang kita kerjakan harus punya dampak. Bapak Ibu puasa, apa arti puasa? Saum, imsak, menahan diri. Makanya banyak orang puasa tapi hasilnya haus dan lapar, ya tak? Apa puasa lah menahan, tapi sudah lapar puasa, itu pamberang tak sudah penyerenge, tatap jua, itu emosi tak kurang-kurang jua, itu yang puasa tapi haus lapar situ. Jadi imsaknya gagal. Inyo sekarang puasa, jangankan makanan orang lain, makanan di rumah sendiri, tak ada orang lo inyo. Saya berdua di mungku makanan tu, jo makanan saya tak nyorasuk makanan tu, walaupun punya inyo nanti. Tu bakok tiba di kantu, kok delo barang kantu pulang. Itu yang puasanya haus dan lapar tapi itu. Kenapa? Imsaknya tak berpengaruh dalam hidupnya.
Bapak pergi haji, umrah. Haji apa rukunnya Pak? Ihram nak. Apa itu ihram? Tak pakai pakaian putih lah Pak. Ihram tu artinya menghormati dari kata haram. Haram, hormat, itu tuh hormat ni kata itu tuh bahasa Arab tuh. Hormat, ihram, mahram. Orang yang ihram itu orang yang menghormati orang. Itu makanya ketika ihram tak boleh bertengkar, ya nak. Tak boleh mencaci, ya nak. Tak boleh mencela, tak boleh berdebat, tak itu ihram. Tak boleh membunuh, ya nak. Nyamuk saya bambui. Itu nak. Bawa pulang haji kau bercakap aja jurang. Bawa pulang haji mencaci orang, mencela orang je. Itu yang ihramnya tidak nampak dalam hidup. Ihramnya di situ dulu. Pulang haji, ihramnya hilang. Makanya orang kalau pulang haji, mabrur dia, pasti jadi orang baik. Kenapa? Diajar ihram. Wukuf, sa'i itu semuanya punya pesan untuk hidup kita. Makanya jangan salah paham fawailul lil musallin itu. Karena Allah menggunakan an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. Jadi kalau tidak boleh terlambat salat, untuk Allah katu sumayang sepanjang-panjang itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada keperluan, selesaikanlah dulu. Itu makanya Bapak Ibu kalau sudah terhidang makanan, fabda'u bihi qabla an tusalliyal maghrib. Kamu makanlah dulu, jangan salat. Tak begitu kata Nabi? Iko makan atau hidang Pak. Awak parik lapar, keroncongan dari tadi. Tiba-tiba azan Pak. Tu apa-apa ikan masaji. Orang lah mulai makan. Itu Allahu Akbar. Alah leka tinggal ya ndak. Pasti itu begitu Ibu. Pak kalau makan kudian kok jarang dapat lebih ya Pak. Enak. Ndak ada adat lo Pak. Kalau kudian makan dapat kinco-kinco sampai kolin daging-daging masalah. Saya durang mereka tu Pak. Makanlah dulu. Terlambat Ustaz, ndak apa-apa. Ada keperluan, selesaikan. Ya, tidak apa-apa terlambat. Karena itu keperluan. Bahkan mohon maaf Ibu ya. Contohnya begitu. Apa kok pulang dinas luar? Nak, udah boka dinas luar. Lasa minggu dinas luar apa Ibu? Pulang ambo. Pas tiba di rumah, sobok joran rumah zuhur Pak, orang azan. Jangan ke masjid lu. Pebuku lu. Ya Pak. Pebuku dulu. Ikut dari bandara lah tanggung kancang lari ke rumah le Pak ya tu. Ndak barem-rem motor ko le. Ya Pak. Kalau pulang dinas luar kan jadi Pak, oto ko ndak barem le Pak. Dari bandara tu gas papijak saya tu Pak. Ya kan tiba di rumah orang azan. Ndak ada cerita lo Pak. Buku lu. Semayang bekolah. Pasti tak khusuk semayang itu. Ya nak? Takana pembukon tu mah. Jadi memang waktu salat itu dikasih longgar oleh Allah supaya kalau memang ada keperluan silakan. Tak usah memaksakan harus di awal waktu terus. Karena awal waktu tu jangan di awal dikatakan habis azan itu awal waktu enggak. Kan tadi waktunya 3 kata Nabi. Awalnya, tengahnya, akhirnya. Berarti kalau jam 1:30 sampai jam 1:30 itu masih awal namanya tuh. Jam 1:30 sampai 1:30 itu tengah namanya itu kalau zuhur. Jadi kalau apa salat jam 1 masih awal namanya tuh. 1:30 masih awal namanya tuh. Tapi saya tidak menyuruh Bapak Ibu lambat-lambat lah kok ha. Ya Bapak Ibu salah apa kok? Oh kecil ustaz tak apa lambat. Salah tidak begitu. Awal waktu itu afdal. Kalau ada kepentingan, keperluan, kebutuhan, selesaikan dulu. Salatnya nanti. Karena waktunya masih panjang dan ada awal waktu yang memang lebih panjang. Waktunya relatif lebih panjang juga. Ini Bapak Ibu ya, karena saya lihat sekarang ada kecenderungan orang semangat beragamanya tinggi, cuman pemahaman agamanya tidak sebanding. Sehingga cenderung menghakimi orang-orang yang berbeda jinyu itulah salah sih orang kau sadar Pak. Gitu. Dan ketika rapik di kantor acuk Pak, aduh kawan kau baru beraja agama Pak. Mungkin pemahaman itu begitu tuh.
Pernah ada kejadian Pak, di Tampik Tinggambo ceramah maghrib ke Isya. Jadi setelah di ujung ceramah tu ada ibu-ibu bertanya, dan pertanyaan tu agak serius jawabannya. Jadi ustaz kau dijawab lah pertanyaan tu, agak panjang memang jawabnya. Bunyi alarm Isya. Ni dan ustaz kau taruh saya manjalehan. Tagak jamaah cik. Ustaz, tu sembahyang lah tiba katanya, azan lai cik. Besok saya ceramah tu lai cik. Saya tak tahu pernah ada, tapi begitulah Pak orang yang kalau semangat beragama tu tak diiringi dengan pemahaman agama yang baik. Makanya penting kita bahas begitu. Jadi kalau ada ceramah Isya, acara ceramah antara maghrib dan Isya, kalau memang itu kepentingannya ada jam sabani sama Isya wiko. Dan Nabi contohkan, nanti kita baca hadis-hadisnya. Tidak sekali Nabi menunda salat Isya itu sampai tengah malam tu. Kalau memang ada pengajian dan itu penting, nanti jam 8 salat, jam 9 salat Isya. Tak apa-apa Ustaz, tak apa-apa. Kena belajar tu wajib. Ya, jangan tiba-tiba di perantian saya langsung kan, kecuali ustaz yang memberhentikan. Tapi jangan jamaah lo memberhentikan ustaz. Ikulah watibu kata Isya sembahyang lain je. Itu ya karena pemahamannya tidak utuh. Baik. Kita baca satu hadis lagi Ibu ya. Habis ini kalau ada pertanyaan saya persilakan. Atau ada pertanyaan dulu ke Ibu. Itu disebutkan ada malaikat malam, ada malaikat siang. Malaikatul laili wa malaikatun nahar namanya. Dan malaikat itu punya apa ya? Ada shift. Jadi checklistnya ada apa? Di waktu asar yang bertugas siang dia naik membawa amal kita. Yang bertugas malam dia turun di waktu asar. Yang di subuh yang bertugas malam tadi habis subuh dia naik, yang bertugas siang waktu subuh dia turun. Itu makanya kata Allah wa kana wa inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu dipersaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Kalau salat zuhur yang menyaksikan hanya malaikat siang. Kalau salat Isya yang menyaksikan hanya malaikat malam. Kalau salat maghrib yang menyaksikan hanya malaikat malam. Tapi subuh dipersaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang karena serah terima jabatan sertijabnya di waktu subuh. Jadi malaikat itu kata Nabi tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi salatil as-subhi. Malaikat malam dan malaikat siang itu bertemu, berkumpul di salat subuh. Memang begitu hadisnya Pak? Itu hadisnya begitu. Itu kenapa kata Nabi salat subuh itu a'zamu ajrin. Pahala yang paling besar di sisi Allah itu salat subuh. Ya, subuh yang paling besar Pak pahalanya. Maghrib yang paling kecil itu sebenarnya. Cuma kok maghrib kok ramai orang Pak, dek ringan. Hanya yang ketek, yang ringan kok ramai orang Pak. Yang orang kadang kok tak banyak orang Pak. Memang begitulah Pak manusia itu. Ya, nah tapi bagaimana terjadi checklist ini? Allahu a'lam. Kita tidak melihat Pak. Ya, karena alam malaikat dengan alam kita itu beda dimensi Pak. Tapi jangan dibayangkan seperti apa Pak? Seperti orang Pak, cik memanjat, cik naik kan? Ya, hendak betul tu Pak ya. Karena malaikat itu kan kecepatannya, namanya saja malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Cahaya itu kan menembus ya, kecepatannya menembus 3,3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kan cahaya begitu kan? Jadi cahaya itu kecepatannya 300.000 kilo per detik. Itu kalau kita hitung dengan ilmu fisika Pak ya. 300.000 kilo per detik. Itulah kecepatan malaikat kira-kira karena dia diciptakan dari cahaya. Itu bahkan Nabi dengan Jibril berangkat itu pergi Isra Mi'raj kan kecepatan tinggi kan karena bawanya malaikat yang diikutinya kan. Tapi bagaimana proses pergantian wallahu alam. Adapun malaikat yang kanan kiri menjaga kita, memang terjadi juga checklist dia. Dan kata Allah begitu ya iz yatalaqal mutalaqqiyan anil yamin wa anis shimali qa'id. Setiap orang Allah tanam 2 malaikat kanan dan kiri yang duduk menjaganya, qaid. Jadi Bapak Ibu ketika wak lalu tu Bapak Ibu,
Tu ada dua suak kita duduk menjaga awak tu. Yang jaga apa ibunya nak tekan tu lah tu apa. Tak sama ya satpam security dia awak lepas ibunya lalu lah kadang-kadang kalau malaikat kau ndak lupa. Nyo duduk saya mencari awak tu pak. Tu maka setan lebih memilih arah buku jo arah belakang. Kata setan tu di surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Al-A'raf 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata setan, demi zat engkau ya Tuhan, saya akan mendatangi manusia dari depan dan dari belakang. Itu kata setan tu pak, saya akan datangi manusia dari depan dari belakang. Kanan kiri pakai an sama ilihim, ya, an aimanihim. Bakuk mungku belakang yang disasar setan. Karena kiri kanan ada security-nya. Setan agak anggau, agak ragu masuk kiri kanan kau pak. Ada penjago nyo sipak we kau, ya kan? Nyo tokok we kau. Yang tak dijago mungku belakang. Itulah kira-kira pak. Tu bakok setan berjanji mungku belakangnya nyo sasar pak. Jadi malaikat tu ada kiri kanan kita tu pak. Memang duduk kata Allah, nanti baca di surat Qaf ayat 17 itu. Surat Qaf. Ya, surat 50 ayat 17 kalau saya tidak salah. Jadi makanya apa-apa ibu-ibu kalau alok malam tu dosa pasang alarm ni. Alarm ada mah dua sok kita duduk. Mengecek saya kenyo. Weh, jagon beko ya, jangan pek. Cuba dah dapat cari ibu. Ngecek lah kenyo. Ang jagon beko ya, jangan pek. Pasti jago. Ya kan? Celiklah jam beko ketika jago pasti jangan pek. Pokoknya dah alok lah mah. Ya kan? Cubalah apa-apa. Cubalah. Tolong jaga mereka ya, jangan pet ke sembahyang ya. Yo, mana lok saya lah ikut yo caknya. Mana tahu kok nyo jawet kan yo. Ya nyo jawet tu. Salah je. Jadi, tapi bagaimana cengplisnya Pak, itu tak bisa kita jelaskan pakai logika karena memang itu tak wilayah akal lagi. Itu wilayah akidah, keyakinan di hati. Yang jelas terjadi begitu kata Nabi, cengplis malaikat. Tapi malaikat memang tak pernah meninggalkan kita betul. Jadi serah terima itu kita tak ditinggalkannya Pak. Mereka serah terima di satu majlis. Kurangnya makanya Nabi berkata kepada para malaikat, bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Itu di sahih itu Pak. Ketika malaikat datang menghadap Tuhan membawa amal kita, bagaimana engkau melihat hambaku? Kata malaikat, saya dapatkan dia dalam keadaan salat, saya tinggalkan dia dalam keadaan salat. Maka beruntunglah orang ketika malaikat turun dia sedang salat asar. Ketika malaikat berangkat dia sedang salat subuh. Tapi yang salat subuh jam segini kalau tabik matahari lekwa. Kini semua yang subuh nak, nang malaikat malam nak naik mah, nang mencatat yang subuh. Lah tinggal malaikat siang lai. Wah kini baru semua yang subuh lo, kecek malaikat siang kok. Ikut kan tak punya awak lo kok caknya. Ya kan? Kau ni punya malam tadi mah caknya. Acara kau caknya. Untung kau leibo kan tulislah di kulit bukuang lu, kau lapor kalau sebutnya nya. Kau le namanya lapor Pak, alhamdulillah kau nak lelang tu mah. Itu. Tu mah kau subuh kau jangan dalam beg. Ya kau nak namanya mencatat bah. Kau nak kerajaan lah kau caknya. Kerajaan malam tadi mah nya. Kemana awak? Walaupun tak kailang dia amal lah tapi kok mau dia tu malaikat perangannya tapi kan tak mungkin betul. Itu kenapa malaikat tu menjawab ketika ditanya Tuhan, bagaimana kau lihat hambaku itu? Saya temui dia dalam salat, saya tinggalkan dia dalam salat. Itulah kenapa Bapak Ibu Nabi berkata begini. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau puasa Senin Kamis?" Apa jawaban Nabi? Di hari Senin dan hari Kamis itu amal manusia dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat. Dan saya gembira ketika amal saya dilapor, penutupnya adalah puasa. Artinya Ibu, kita ini kalau baik, kalau bisa, setiap laporan amal kita itu ditutup dengan ketaatan. Jangan sampai amal kita dilapor, ternyata kesimpulan amal kita itu maksiat. Rugi kita Pak.
Yang beruntung itu kalau kesimpulannya taat, salat kah, puasa kah. Itu makanya Nabi puasa Senin Kamis. Kedua Senin Kamis itu kata Nabi diangkat amal manusia. Itu makanya ada hadis Nabi, dibuka pintu sorga setiap hari Senin dan hari Kamis. Ketika pintu sorga itu dibuka hari Senin Kamis, diampuni dosa manusia yang beriman dan diangkat amalnya dan dilaporkan kepada Allah dan diterima oleh Allah. Kecuali dua, yang syirik dan yang tidak menegur saudaranya di hari itu. Apa artinya hadis itu? Kamis, Senin amal kita diangkat. Kalau ada orang berpuasa ketika itu, maka penutup amalnya adalah ketaatan. Itu makanya salat subuh kau nak boleh terlambat. Karena ini pertemuan malaikat terjadi. Jadi malaikat itu tidak akan meninggalkan kita kecuali di dua keadaan. Ada dua keadaan malaikat meninggalkan kita, maksudnya tidak ikut bersama kita. Satu, ketika masuk kamar mandi, maka malaikat menunggu di luar. Setan yang masuk. Sebab malaikat takut melihat aurat. So, kita di kamar mandi itu pasti buka aurat. Maka malaikat tunggu di luar. Itu kenapa Bapak Ibu langsung berlindunglah masuk kamar mandi itu dari setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Ya Allah, tolong lindungi saya dari setan-setan jantan dan setan-setan betina. Itu ya. Karena Bapak Ibu masuk kamar mandi, malaikat tidak ikut dan setan yang bergerombolan di dalam. Karena setan kok hobi melihat aurat. Itu makanya ya, dulu Khadijah ketika Nabi ketakutan tuh, malaikat Jibril datang ketakutan, Nabi berselimut-selimut situ. Kata Khadijah, ya Rasulullah, ya suamiku, nanti kalau datang dia kasih tahu saya. Kan Khadijah tidak bisa melihat malaikat. Datang lagi itu makhluk, ya Khadijah, dia datang. Oleh Khadijah dibuka jilbabnya. Kata Nabi, dia lari, kata Nabi. Kata Khadijah, demi Allah, malaikat yang datang. Andai setan, gadang matu. Jadi Khadijah itu mengerti Pak, karena dia keluarganya namanya salah satunya apa? Waraqah bin Nawfal itu ahli kitab. Jadi kalau setan dia senang lihat aurat. Ya toh? Itu makanya di sorga dulu Adam digoda oleh setan di surah Al-A'raf itu baca nanti itu mulai ayat yang ke-11. Bagaimana cara setan menggoda Adam? Supaya keduanya menampakkan aurat mereka. Tidak begitu ya? Liyubdiya mawuriya min sau'atihima, agar Adam dan Hawa saling menampakkan aurat. Nah, jadi aurat itu memang setan senang. Itu makanya Bapak Ibu masuk kamar mandi, malaikat. Yang kedua ketika berhubungan suami istri. Itu kenapa doanya Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu doanya tuh. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan anak yang akan Engkau rezekikan kepada kami. Karena ketika awak berhubungan tu, Ibu, setan satu tu Pak. Satu setan tu Pak. Tu mak aku ada anak-anak aku Pak, tangka, mada, kecil orang anak setan nang mak ayu tu Pak, anak setan tu Pak. Iya tu. Ndak ada kecil orang jadi Pak ya. Anak setan tu. Ayu tu Pak. Ya. Karena setan punya satu tu Pak. Satunya tu Pak. Ya tu. Lain daripada yang dua itu malaikat menyertai kita. Tapi kalau Pak tanya bawa apa bantu ceng please, saya tidak bisa jawab Pak. Karena alam kita memang tidak bisa menjangkau alam itu. Ya. Tapi sama juga Pak, setan itu yajri majrad dam. Setan itu mengalir bersama darah kita. Apa itu Pak? Setan itu mengalir bersama darah. Nah, kan susah menjelaskannya Pak. Artinya begitu dekatnya setan dengan kita, hingga setan itu sudah bercokol dalam diri kita. Makanya allazi yuwaswisu fi sudurina fi setan itu sudah ada dalam diri kita, dalam dada kita. Setan pun tidak meninggalkan kita Pak. Setan itu pun tetap bersama kita pula, karena dia berjalan di darah kita, dia masuk ke dalam hati kita. Tapi itu bagian-bagian yang gaib yang hanya Allah yang tahu, dan kita hanya percaya yakin apa yang diinformasikan oleh Allah dan Rasul. Silakan Ibu. Ya memang kalau Bapak Ibu mandi afdalnya memang pakai basahan, tapi kalaupun Bapak Ibu mohon maaf nih tidak berbusana mandi tidak apa-apa, karena pakaian Ibu ya tembok itu.
Kan pakaian itu ada yang menempel, ada yang tidak, toh? Ya, walaupun sebenarnya Bapak Ibu, nanti kalau Ibu nanti ada kita bahas misalnya di lain waktu, hingga ya Nabi itu kalau berhubungan badan tetap menutup tubuh mereka. Nabi itu Bapak Ibu kalau berhubungan suami istri tetap menutup badan. Ya. Karena itu tadi, kalau setan kan masuk selimut bisa lo setan tu mah nak katalang di selimut lah tu kan, ditutup mana kan nyalik di selimut dia nya. Ya kok kayak itu. Tapi adabnya sehingga kalau kita menutup aurat kita, malaikat hadir, kira-kira begitu. Karena dia kan takut melihat aurat. Sekarang kita tutup. Jadi memang malaikat tu bisa jadi dia tak meninggalkan kita ketika kita masih menutup. Yang setan tak mau tu dia melihat tubuh kita, aurat kita, tak mau. Ya tapi makanya Bapak Ibu, kalau di kamar mandi itu boleh Bapak Ibu, mohon maaf nih, tak pakai tutup pakaian boleh, karena sudah tertutup oleh tembok. Tembok itulah pakaian kita. Ya, itu makanya ya sampai berwuduk pun tak apa-apa pakai tak berbusana kan. Bapak Ibu habis mandi tak berbusana lalu langsung wuduk ya boleh. Karena wuduk tu tidak ada syaratnya menutup aurat. Menutup aurat tu salat saja. Kalau wuduk yang penting basah semua anggota yang wajib dibasuh. Cuman adabnya saja yang kurang. Karena kan wuduk tu bagian ibadah. Yang perlu juga adabnya. Adabnya tutuplah aurat gitu. Cuman tidak ada syarat sah tu menutup aurat. Gitu. Memang begitulah di kamar mandi itu adab. Itu makanya yang bujang-bujang jangan lama-lama di kamar mandi itu setan banyak. Gitu. Saya dulu begitu, Pak Ibu. Asal lama di kamar mandi tokok tu. Keluar deh. Kalau lama-lama di kamar mandi tu, Pak Ibu, beko salah gosok. Ya kan? Gosok dari gosok lama-lama. Kira salah gosok, Pak Ibu. Ya dah. Ya dah, memang setan begitu, Pak. Ketika agak lama gosoknya tu, tu nyarak lah tu. Ya, Pak. Makanya tu di wanti-wanti je tu. Kamar mandi itu sarang setan. Memang begitulah. Itu. Kau tak boleh lama-lama di kamar mandi itu. Senang di kamar mandi itu. Ibu-ibu kalau ibu kan lama mandi sajam mandi kan. Ibu-ibu kalau mandi kan lama tu. Itu. Ibu mungkin banyak ke dibasuh mungkin. Makanya kalau orang rumah kalau kapai baralik ibu sajam yang lampai itu suruh mandi leh. Lama mandi ya. Kalau awak kan 2 minit saya putui Pak, ngambung saya ianya Pak, selesai dah. Tu gosok sabun batang lah Pak, keluar lah. Kalau ibu kan panjang Pak, tu aku ibu kalau mandi Pak, perangkat mandi tu sembe kadang tu. Enak itu ibu mandi ya. Nen sabun ikonyo, nen cuci ikonyo, nen ikonyo, banyak perangkatnya tu Pak. Latih kok menunggunya mandi Pak. Beko mau make up cutu lo Pak, panjang hari ya Pak. Taba'ala ibu-ibu kok itu lambek. Tapi betul loh Pak, awak memang diuji loh. Ya. Yang paling baik ujiannya tu perempuan itulah kata Nabi. Makanya ya ingatkan saja yang muda-muda kau jangan lama-lama di kamar mandi itu. Ya, seperlunya saja. Setan banyak situ. Gitu. Begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baru satu hadis ya tentang waktu salat ini. Nanti kita lanjutkanlah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.